Bandung sudah tidak asing lagi, apalagi jika kita bicara soal fashion di Jawa Barat. Dengan banyaknya anak muda yang menggeluti bisnis ini, persaingan mereka pun akhirnya semakin ketat. Mereka bersaing mulai dari bentuk, warna, tekstur, hingga kelebihannya masing-masing. Nah, di episode Bisnis Anak Muda kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah cerita dari anak muda asal Bandung yang membuat tas bukan hanya dari desain yang unik, tapi juga dengan kemasannya yang praktis. Biasanya bekerja dan berkantor di negara seperti Singapura menjadi impian banyak anak muda Indonesia. Namun anak muda asal Bandung, Aditya Rahman, memilih pulang kampung setelah bekerja di sebuah perusahaan interior di Singapura. Dengan uang sebesar 20 juta hasil tabungan bekerja di Singapura, pada 2013 ia mengasah kemampuan kreatifnya dalam mendesain dan memproduksi tas. Dan kini 4 tahun kemudian, ia mampu memproduksi ribuan tas per bulan dengan harga ratusan ribu rupiah per buah. Keputusan untuk memulai bisnis ini tidak diambil dengan gegabah. Adit menabung pengalaman selama 7 tahun terakhir. Mulai dari bekerja di sebuah firma arsitek, hingga ke sebuah perusahaan interior di Singapura pun telah ia jalani. Ia bertekad pulang untuk memulai usahanya sendiri sambil melanjutkan pendidikan magister bisnisnya di ITB untuk mempertajam networking dan wawasannya. Di tahun 2013 itulah tas dengan merek Neon resmi berdiri. Kalau cerita Adit bisa dari dulu sebenarnya sekolahnya adalah arsitektur, dan beberapa tahun udah bekerja di mungkin firm architecture atau juga interior. Kenapa akhirnya bisa milih bikin tas? Oke, yang selalu ditanya nih. Jadi dulu memang aku kan ya tahun aku lulus itu ikut sekolah arsitek 2004. Nah di tahun terakhir pas kerja itu kalau tidak salah di 2011 sampai 2012 akhir. Nah itu aku terakhir bekerja di Singapura. Nah memang ide ini itu awalnya ambilnya ya dari Singapura gitu. Kenapa sih dari Singapura? Nah karena dulu to be honest ketika saya kerja nih ya Senin sampai Jumat gitu. Nah kecenderungan orang ya apalagi orang Singapura gitu ya dengan fashionnya, dengan mungkin duitnya juga nggak ada serinya, jadi mau tas, mau sepatu, mau baju dan lain-lain itu semuanya branded. Nah tapi ketika weekend saya tuh ngelihat kayak ada behavior yang beda. Which is ketika weekend saya masuk ke MRT atau misalkan masuk ke bus dan lain-lain, mereka tuh pasti biasanya cuma pakai sandal, istilahnya sandal jepit lah ya, terus pakai kaosnya juga cuma V-neck, terus ya dan tasnya itu hanya tote bag yang mungkin kalau kita sebutnya di sini tote bag Terenggoni lah. Nah dari situ saya dapat inspirasi, gimana ya saya coba bawa behavior which is simplify your branded bag or misalnya details bag into ya one single ya neon seperti ini gitu. Memang konsepnya itu kita kalau kita punya istilahnya hashtag lah atau enggak sebutan kita
bisa menyebutnya adalah carry your fun gitu. Jadi semua orang pasti punya funnya sendiri. Nah, kita akan meng-carry itu semuanya. Secara kasat mata produk Neon mungkin terlihat seperti tas-tas lainnya. Tetapi ada cerita menarik di balik produk ini. Yang pertama adalah bahan yang digunakan dengan bahan dasar nilon. Tujuannya simpel, agar tas bisa dilipat, ringan dan water resistant atau tahan air. Warna yang dipilih juga warna elektrik neon. Ide ini muncul karena di tahun 2013 ada tren warna neon yang dipopulerkan oleh kelompok atau komunitas lari di Indonesia. Inspirasi ini datang saat Adit masih bekerja di Singapura. Ia melihat ada perbedaan gaya masyarakat Singapura dengan Indonesia yang menarik untuk diadopsi dan dikembangkan. Di usianya yang kini telah menginjak kepala 3, laki-laki yang biasa disapa Adit ini bekerja sama dengan 3 rekan lainnya, Rangga, Tunggi, dan Pungki, untuk memulai bisnis tas yang dinamakan Neon. Bukan hal yang mudah membujuk 3 rekannya ini ikut bergabung dalam Neon. Kan Neon ini dikerjakan berempat. Itu fungsinya apa aja sih? Oke, kalau kita ngomongin sejarah, jadi berempat itu dulunya aku tuh spesifikasinya adalah di bagian marketing, branding, sama strategical, lebih ke korporatnya. Nah, terus nanti ada partnerku namanya Rangga, dia itu lebih ke operasional, lebih ke produk, desain produk, sama ke produksi. Nah, nanti ada Pungki, kalau Pungki itu lebih ke R&D. Nah, nanti yang terakhir adalah Tunjung, itu cewek satu-satunya di Neon, yang kurang lebih dia yang memberi nyawa semua tas yang ada di sini, which is master design dan semua konsepnya itu dari Tunjung. Gitu. Tapi yang paling vital, maksudnya yang paling megang banyak adalah Adit dan Rangga. Ya, betul. Modal usaha yang Adit gunakan juga berasal murni dari tabungannya bekerja di Singapura. Dari awal, Adit merasa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini tidak harus besar. Uang yang dialokasikan kebanyakan digunakan untuk membuat produk tas, khususnya desain, sampling, dan produksi. Uang 25 juta itu hanya cukup untuk membuat tas sebanyak 25 jenis dan ukuran, atau lazim disebut SKU. Jumlah ini tergolong sangat kecil untuk sebuah produksi tas. Setelah urusan produksi terpecahkan, masalah berikutnya adalah promosi. Ia ingin menggunakan selebriti Instagram atau selebgram. Karena biayanya terlalu mahal, Adit hanya bisa berharap dari bantuan teman-temannya yang kenal dekat dengan para selebgram. Pada saat itu, teman Adit berhasil mendapatkan dukungan dari Cowboy Junior. Marsyanda pakai, terus Mario Ginanjar Kahitna. Nah, dari situ kita mulai naik sampai sekarang. Berapa bulan sih akhirnya break even point, dan apakah itu lebih cepat daripada target? Atau Ya, target kita tuh sebenarnya 1-2 tahun. Tapi yang sangat kagetnya aja 2 bulan juga udah beres. Oh gitu. Jadi modal awal semua udah balik. Ya, udah balik gitu. Tapi ya kita balikin istilahnya modal itu ya puterin lagi gitu. Sampai dari titik awal 20 juta itu udah sempat suntik dana lagi nggak sih untuk sampai sekarang? Sampai sekarang kita udah ada beberapa. Jadi metodenya juga ada yang via bank juga ada yang istilahnya dari pribadi itu juga ada gitu. Mungkin kedepannya juga mungkin ada dari angel investor atau misalkan venture capital gitu. Artinya Neon juga memang terbuka ya untuk opsi-opsi itu? Ya, kita sangat membuka sih. Selebgram ini berhasil menarik pelanggan mencari produk Neon. Mereka tidak hanya melihat-lihat internet, namun juga datang ke showroom di Bandung.
Neon kini mampu memasarkan 1.000 hingga 1.500 tas setiap bulannya. Variasi produk Neon juga beragam. Mulai dari pouch kecil, tas lempang, tas ransel, duffel bag, hingga tas laptop. Meski memiliki produksi ribuan tas sebulan, namun pekerja tetap Neon berkisar antara 7 hingga 8 orang. Mereka termasuk staf administrasi dan penjaga showroom satu-satunya yang berada di Bandung. Neon bekerja sama dengan beberapa penjahit yang tersebar di kota Bandung dan sekitarnya dengan sistem outsourcing. Sistem ini tidak selalu bisa disebut lebih mudah karena banyak hal yang tetap menjadi tugas Neon. Misalnya membuat desain yang cukup banyak, menerjemahkan dari sebuah desain ke pembentukan pola, hingga membagi tugas antar penjahit. Neon juga harus mengontrol kualitas jahitan dan ketepatan waktu produksi setiap bulannya. Tidak semudah itu pula mendapatkan penjahit dan pembuat pola yang bisa dipercaya. Mereka pernah memindahkan penjahit ke kantor produksi yang ternyata tidak bisa berjalan lama. Beberapa trial and error akhirnya dilakukan sampai akhirnya berada di sistem outsourcing yang ada saat ini. Contohnya Iman, salah satu penjahit pertama di Neon yang membantu mendiversifikasikan produk Neon. Ya kalau waktu pertama bikin itu cuman ada berapa desainnya kalau nggak salah, cuman 6 ya. 6 desain. Ya sih alhamdulillah kalau sekarang udah sampai ada hampir 20-an lebih kalau nggak salah. Jadi Pak Iman ini sekarang khusus untuk Neon aja ya? Ya, sekarang masih Neon. Tapi kalau misalnya kita kan ada load ya, sesuai dengan apa kapasitas Aiman. Kalau misalnya dia di luar itu bisa terima-terima juga. Cuman ya prioritas tetap untuk si Neon. Setiap produk Neon mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Ada yang simpel, sedang, hingga yang sulit untuk dibuat. Salah satu yang tersulit adalah tas waterproof yang dilapis 3 bahan berbeda agar tingkat ketahanan airnya tinggi. Tas-tas seperti itu tentu tidak sembarangan bisa diberikan ke penjahit, tapi harus diberikan ke penjahit dengan keahlian khusus. Iman dan istrinya yang memilih untuk mengerjakan di rumah daripada di kantor Neon juga akhirnya diterapkan ke penjahit lain. Wawan yang mempunyai keahlian untuk memproduksi secara cepat juga memilih untuk memproduksi di rumah dibanding harus ngantor setiap hari. Sebenarnya bisa diceritain nggak gimana caranya bisa ketemu sama Pak Wawan, kerjasamanya seperti apa, dan produk apa aja yang dibuat di sini? Kayak kalau kita ngobrolin dulu waktu kita ketemu sama Pak Wawan ya. Jadi waktu ketemu sama Pak Wawan itu ya seperti yang dikonsepin ya saya sama Rangga dan yang lainnya itu adalah kita tuh pengennya penjahit itu hanya home industry. Which is kebetulan rumah saya itu ada di depan. Jadi waktu itu ya saya kan semuanya cari-cari tuh dari semua partner dan ternyata di sini kita menemukan ada Pak Wawan yang ternyata menjahit juga, tapi waktu dulu itu Pak Wawan spesifikasinya adalah bukan menjahit tas. Nah dari situ kita mencoba istilahnya sama semua penjahit yang ada di Neon itu harus istilahnya di training dulu, langsung diberikan skill development khusus. Nah akhirnya ya Pak Wawan yang awalnya hanya menjahit baju, nah sekarang sudah bisa menjahit tas-tas unggulannya kita gitu. Kalau gitu boleh tahu yang dibuat Pak Wawan sebenarnya tas yang seperti apa? Nah, sebenarnya ini ada sebenarnya banyak sih, cuman dia lagi ngerjain yang 2 ini. Kalau ini juga produk unggulan kita, kalau ini koleksi terbarunya si Neon sih. Oke. Jadi ini berupa sling Ya, bag. ya simple aja. Oke. Ini bisa dibuat berapa banyak nih sebulan? Kalau sebulan dia kapasitasnya 300 sampai 500, tapi average 300. Kalau misalnya lagi banyak juga 400 500 bisa gitu dalam sebulan. Sebagai perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing, kendala produksi juga masih dihadapi.
Kualitas sumber daya manusia yang terbatas dan akses kepada bahan-bahan yang terlalu sedikit membuat produksi di dalam negeri semakin tidak bisa bersaing. Bahan nilon yang ditemukan di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok. Hal tersebut menjadi salah satu kendala kreasi Neon, karena tidak bisa sepenuhnya merealisasikan desain dan produk unik lainnya. Selain itu, keterbatasan jumlah lot dalam sebuah bahan juga membuat produsen tas tidak bisa mengeluarkan model yang continuous atau berkelanjutan. Hal ini juga disayangkan oleh Neon. Padahal dengan diproduksi di dalam negeri, kita bisa menemukan cara untuk mengedukasi dan meningkatkan kualitas sumber daya pengrajin lokal. Produksi tas Neon kini memiliki lebih dari 15 variasi yang bisa digunakan pria dan wanita. Belum lama ini Neon membuat jas hujan yang bisa digunakan untuk para pengendara motor. Diversifikasi produk ini merupakan langkah awal yang diambil oleh Neon untuk mulai merancang karya-karya baru di luar tas saja. Ikatan Adit dengan kampus tempatnya mengambil magister ITB sangat dekat. Selama mengambil magister di ITB, Adit merasa banyak terbantu dengan banyaknya jaringan baru yang ia dapatkan. Saat ini, ia juga masih menyisihkan waktu untuk mengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Tak hanya memberi kepuasan karena berbagi ilmu, mengajar ternyata memberi manfaat lain, yaitu mendapatkan akses ide-ide baru dari para mahasiswanya. Hal ini membuat Adit mengikuti perkembangan tren saat ini. Oke, kalau untuk waktu memang alhamdulillahnya dari dosen utamanya sendiri memberikan waktu ya seperti hari ini adalah hari Senin dan hari Senin pagi. Jadi saya lebih istilahnya mungkin kalau bisnis kali ya, kalau bisnis kan nggak pernah ada waktu, mungkin nggak pernah ada waktu libur dan nggak pernah ada waktu kerja. Jadi saya selalu menganggap bahwa setiap hari itu saya libur. Nah tapi ketika ada mengajar ini dan di hari Senin, jadi istilahnya saya membuka minggu itu dengan mengajar dan itu menurut saya menjadi sebuah ya istilahnya stimulan lah untuk sampai hari minggunya itu lebih semangat. Cerita yang menariknya mungkin sudah ada 2 angkatan yang saya sempat ajar. Nah dari 2 angkatan itu yang saya happy-nya adalah mereka kemarin kita event di Jogja, kita bareng sama murid yang ada di kelas. Jadi menurut saya itu pencapaian, menurut saya itu menjadi apa ya, suatu kebahagiaan gitu. Jadi mereka bisa join bareng dengan bisnis saya. Tapi pelajaran tidak hanya didapat dari kampus. Sambil menjalani bisnis, Neon juga terus mempelajari konsumennya dan saluran pemasaran yang sesuai. Kalau untuk produk sendiri sekarang yang paling laku masih produk yang mana dan apakah tergantung warna dan kenapa? Apa sih yang orang cari di Neon? Kalau yang udah pasti kalau yang di Neon dicari itu adalah satu karena kita memang temanya adalah kan urban traveler. Jadi memang dipakainya itu untuk di sekitaran kota gitu ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan mau traveling gitu ya. Mungkin oke lah, let's say traveling pakai tas yang gede, kita nggak bisa provide gitu ya. Tapi mungkin di traveling itu misalkan gitu ya, ke gunung misalkan. Beberapa kali ke gunung, tetap aja mereka pasti harus di kota dulu kan. Atau nggak misalkan lagi istirahat atau butuh misalkan hanya trekking pendek gitu kan. Makanya kita providing
yang bisa di folding, which is itu bisa masuk ke semua tas apapun. Jadi ketika tas itu nggak dipergunakan, baru si Neon itu bisa berfungsi menurut saya sangat efektif. Neon memang berkonsentrasi pada toko fisik, namun mereka tidak melupakan penjualan online. Untuk penjualan internet ini, mereka lebih mengutamakan Instagram. Neon juga memiliki kebijakan harga yang peluang pasarnya besar di Indonesia, yaitu 100 hingga 300 ribu rupiah. Harga ini membuat mereka bisa membuka pasar lain di luar pasar utama. Segmen yang paling kita tembak adalah si middle class ini, which is di B gitu ya. Tapi saya selalu, yang tadi B dan online yang paling doyan belanja siapa sih? Cewek kan. Nah makanya segmen awalnya itu sebenarnya kita bikinnya adalah middle lalu cewek. Tapi semakin kesini kita punya warna basic, ternyata yang cowok-cowok juga pada banyak yang beli gitu kan. Nah jadi dari sana kita memang menargetkannya adalah kelas-kelas menengah, dan rencananya gitu ya mungkin di tahun kelima ke atas gitu kita memang akan membuat 2 klasifikasi lagi, which is yang premiumnya, which is nanti ada yang lebih bawahnya lagi dengan nama yang berbeda tapi masih by Neon Indonesia. Salah satu penyokong keberhasilan penjualan Neon karena selain tas yang praktis, Neon juga mempunyai nilai jual lainnya, yaitu sistem lipat yang kompak sehingga tas bermuatan banyak bisa dibawa di dalam tas kecil. Teknik lipat ini membuat si pengguna hanya membutuhkan ruang sebesar 10 x 10 cm untuk membawa tas kedua saat bepergian. Inovasi ini membuat Neon meraih finalis di Clio Fashion Award pada tahun 2016 lalu dan Jakarta Fashion Week tahun ini. Selain itu tidak sedikit juga penghargaan yang diraih, seperti Top 5 Best 100 Product di Bandung dan penghargaan Trendmark Market di 2015 dan 2014. Saat ditanya mengenai manis dan pahitnya menjalani Neon selama ini, Adit mengatakan bekerja bersama tim merupakan salah satu tantangan yang terbesar. Menjaganya kita saling jujur dan kita saling terbuka, which is ketika kita gua di tahun ini mau istilahnya rehat dulu. Nah at least itu tuh saling ngobrol, jadi bisa kita langsung backup di saat itu juga. Jadi ya mungkin 4 orang ini bisa dibilang multi talented dan istilahnya multitasking. Jadi misalkan saya bisa nge-backup istilahnya keuangan, nge-backup istilahnya desain, atau misalkan Rangga juga bisa berbalik seperti itu dan yang lainnya. Dan masalah yang kedua yang saya ingat itu adalah ya baru kemarin ketika hampir teman-teman saya pun mengalami dampaknya ketika online shop atau nggak istilahnya yang berbau penjualan online itu drop. Jadi kita harus merubah strategi yang mungkin saya juga ada cerita bahwa mungkin tahun kedepannya kita lebih baiknya mungkin adalah punya offline store. Kombinasi dari passion dan kreativitas memang menjadi cikal bakal sebuah inovasi untuk lahir. Menurut kedua founder Neon, capaian saat ini baru awal dari mimpi besar produk Neon yang diharapkan bisa go internasional di beberapa tahun ke depan.